Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat siang. Sebelum kita mulai persekutuan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang telah menciptakan kami, bahkan menyelamatkan kami melalui putra-Mu Tuhan Yesus. Kami kembali berterima kasih di siang hari ini, kami dapat kembali bersekutu untuk belajar firman-Mu. Kami sadar Bapa, Engkau adalah suci, firman-Mu suci, tapi kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa, memerlukan belas kasihan-Mu. Ampunilah dosa kami, hapuskanlah pelanggaran kami dengan darah Tuhan Yesus yang sudah mengalir di Bukit Kalvari. Kami mohon Roh-Mu menolongi kami, agar kami dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat melaksanakan dan mewartakan firman-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah persekutuan ini, dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Nah, di tangan kita sudah ada buku ya, Pengetahuan Dasar Alkitab. Dalam bahasa Inggrisnya itu BBK ya, Bible Basic Knowledge. Nah, kita sudah sampai pelajaran ketiga. Ya, pelajaran pertama, tolong dibaca ulang ya, tentang Allah. Pelajaran kedua tentang manusia. Nah, sekarang kita akan belajar pelajaran ketiga tentang Alkitab. Nah, Alkitab itu adalah translasi dari bahasa Arab. Ya. Kitab itu Bible ya, buku. Al itu apa? Book, the book, bukan ya. Al itu ternyata adalah definite article untuk the book, buku itu. Paham ya? Alkitab itu adalah bahasa Inggrisnya the book, the Bible. Ya, the Bible ya, jangan salah ya. Al itu bukan Allah tapi the definite article. Ingat ya. Nah, di tangan saya ada Alkitab bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada bahasa Yunani. Nah, sekarang kita buka di dalam pelajaran Alkitab ayat yang penting-penting ya kita baca, yaitu 2 Timotius pasal 3, 16, 17. 2 Timotius 3, 16, dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan. Nah, kata yang ini nggak perlu sebenarnya. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia atau semua manusia, kepunyaan Allah, yaitu yang sudah percaya Yesus, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi orang Kristen tidak mungkin hidup tanpa Alkitab. Itu kuncinya ya. Nah, kemudian Alkitab ini, kalau kita pelajari, bukan hanya diberikan pada manusia dengan cara inspirasi. Jadi 2 Timotius 3:16 itu ayat tentang inspirasi. Segala tulisan diilhamkan. Nah, kata diilhamkan ini, tolong digarisbawahi, itu adalah theopneustos. Ya. Allah menghembuskan. Allah menghembuskan. Seperti waktu Allah menciptakan Adam, dia membentuk tubuh Adam dengan tanah, kemudian dia menghembuskan nafas hidup. Jadi ini ayat yang penting ya, bahwa dalam pelajaran Alkitab kita mengenal kata inspirasi. Ini artinya Allah berbicara kepada manusia, para nabi, para rasul melalui Allah Roh Kudus. Ya, inspirasi. Nah, setelah inspirasi ini diberikan kepada pikiran manusia, seperti Musa, sampai kepada Rasul Yohanes. Yang kedua, Musa dan para rasul, para nabi harus menuliskannya. Kamu tahu nggak, yang pertama menulis Alkitab itu bukan manusia. Allah memang sudah berulang kali berbicara pada manusia, tapi belum dalam bentuk tulisan. Baru ya, pada saat Musa berhasil membawa orang Israel keluar dari Mesir, berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, dia tidak makan, tidak minum, tapi masih bisa hidup, itu karena ada apa? Mujizat dari Allah. Dia kemudian menerima 2 loh batu. Dua loh batu itu siapa yang menulis? Bukan Musa, tangan Allah sendiri. Ya, jari Allah sendiri. Ingat ya? Jadi di 2 loh batu itu, di 2 tablet itu diberikan 10 hukum. 10
Ya, 10 hukum para guru harus hafal ya. Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung, jangan menyembah patung. Yang ketiga, ingatlah dan bukan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Jadi 5 yang pertama, bukan 4 loh. Kenapa hormatilah ayahmu dan ibumu ada hubungan dengan yang vertikal, bukan yang horizontal. Karena orang tua dan para guru punya tugas mengajar firman kepada anak-anak. Paham ya? Ya, seperti tadi malam kami belajar dari kitab Kejadian bahwa Yakub berdoa kepada Allah ayahnya yang bernama Ishak, ya, yang bernama Ishak. Tidak disebut ya nama kakek Yakub yang bernama Abraham. Ingat ya, jadi Ishak sebagai ayah Yakub berhasil ya mengajarkan tentang Allah kepada Yakub. Jadi kalau saya bapak, anak saya bisa berkata, saya percaya kepada Allah ya, dari saya. Paham ya? Dan murid-murid yang kamu ajar juga begitu. Mereka harus percaya kepada Allah yang kamu percaya. Itu baru kamu jadi guru yang berhasil. Ya, dalam kitab Kejadian pasal 46. Ya, dia memberikan korban kepada Allah Ishak. Tidak disebut Allah Abraham. Paham ya? Jadi kalau kita lihat di sini bahwa hukum yang ada 10 buah itu 5-5, ya, bukan 4-6. Kemudian yang dari nomor 6 sampai 10, jangan membunuh, jangan mengambil nyawa orang, jangan berzina, jangan ambil istri suami orang. Karena itu bukan hakmu. Terus, jangan mencuri, jangan ambil barang orang. Jangan bersaksi dusta, jangan mengambil nama baik orang. Seperti Yesus, dia mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Orang bilang, ya dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Nama baiknya diambil. Ya. Jangan, yang terakhir apa? Mengingini. Yang mulai dari yang besar ya, rumahnya, istrinya, terus budak laki-laki, budak perempuan, kemudian sapinya, baru kambing dombanya. Ya. Jadi Allah tuh kalau dia berfirman, itu secara sistematis dan sempurna. Nah, kita belajar Alkitab, jangan lupa yang pertama, inspirasi, yaitu pikiran Allah, masuk ke dalam pikiran manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia berdosa, kenapa bisa ya, dari manusia berdosa, itu dihasilkan firman Allah yang tidak ada salah. Kenapa? Karena peran apa? Roh Kudus. Peran apa? Ingat, Maria berdosa tidak? Maria berdosa. Kenapa dia bisa mengandung bayi Yesus yang dilahirkan tanpa dosa? Seperti itu juga. Paham ya? Analoginya. Ya, inspirasi itu analoginya. Waktu Yesus menjelma menjadi manusia, Yesus tetap Allah, tetap manusia yang kudus, tidak ada dosa. Ini juga firman Tuhan. Ya, melalui Roh Kudus, Allah melakukan inspirasi, bahasa Yunaninya adalah theopneustos. Artinya apa? Allah menghembuskan. Allah menghembuskan. Ini terjadi satu kali saja kepada orang tertentu. Tidak diulang. Tidak apa? Musa menerima sekali. Ya, para rasul menerima firman itu sekali. Kemudian setelah ada inspirasi, perlu yang namanya apa? Inskripsi. Nah, kalian bikin skripsi kan? Apa itu inskripsi? Ditulis. Ditulis. Makanya dalam kitab suci Perjanjian Baru sering dibilang istilah sudah ditulis. Kalau bahasa Indonesia terjemahnya salah, ada tertulis. Ya, bukan ada tertulis tapi sudah ditulis. Ya, sudah itu lampau perfect, ya ditulis itu pasif. Ya, nanti kalau kita lihat tensis bahasanya jelas ya. It is written, ya. Ini apa? It is written. Bahasa Yunaninya tuh gegraptai. Ya, it is written. Bukan ada tertulis loh. Makanya kalau orang
Indonesia menerjemahkan Alkitab karena dia tidak punya tenses yang pas, itu bisa salah. Bukan ada tertulis. Kalau ada dengan tersama. Tapi terjemahan yang tepat apa? Sudah ditulis. Ya. Sudah apa? Ditulis. Atau ada ditulis. Ya. Ingat baik-baik ya, kalau kamu lihat ya kata-kata di Perjanjian Baru ada tertulis, itu terjemahan yang salah. Tidak pas. Paham ya? Yang betul apa? Ada ditulis. Ya. Sudah ada, tapi ditulis. Kenapa ditulis? Karena diperintahkan oleh Roh Kudus. Paham ya? Jadi tidak ada salahnya. Setelah inspirasi, inskripsi, apalagi sekarang? Nah, yang perlu ini namanya transkripsi. Kenapa nih transkripsi ini penting? Karena transkripsi ini adalah yang ditulis Musa harus disalin. Harus apa? Zaman dulu tidak ada fotokopi, zaman dulu tidak ada mesin cetak. Jadi untuk memiliki kitab suci, orang Israel itu harus menyalin. Namanya apa? Transkripsi. Paham ya? Jadi kitab Musa itu disalin, ya, Perjanjian Baru disalin. Nah, tugas orang yang menyalin di dalam Perjanjian Baru disebut ahli Taurat. Ahli apa? Itu hanya istilah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya scribes, tukang tulis, juru tulis. Ya, zaman dulu tuh orang akan dicek tulisannya cantik nggak. Kalau cantik dia bisa jadi sekretaris. Kalau tulisannya cakar ayam kayak resep dokter nggak bisa. Ya nggak apa? Nggak bisa. Ya, dulu saya waktu bekerja di Dakiat, banyak orang Taiwan tuh nggak bisa bahasa Indonesia, jadi perlu ya dokumen ini diterjemahkan dalam ya bahasa Mandarin tuh. Orang yang dipekerjakan tuh tulisan Chinese-nya cantik. Karena zaman dulu belum ada komputer. Ya. Transkripsi. Jadi disalin. Nah, sekarang yang berikutnya, nah kalau ini ya namanya nanti saya akan jelaskan. Ya, transkripsi setelah itu ada yang nama iluminasi. Ya, penting nih. Iluminasi itu waktu kita membaca yang dalam bahasa asli atau dalam bahasa yang kita mengerti, itu kita paham. Jadi 4 ya sisi-sisi ini ya yang saya bikin ya itu harus dimengerti. Ini tambahan, tidak ada di dalam diktat yang kita punya. Ingat baik-baik ya. Apa? Inspirasi, inskripsi, transkripsi, iluminasi. Nah, transkripsi ini kalian lihat ya, ada dua step. Step yang pertama itu yang namanya copy. Ya, copy. Copy ini secara manual. Artinya begini, orang Yahudi dan gereja menyalin sebelum ada mesin-mesin cetak. Ngerti ya? Zaman dulu itu semua disalin di dalam gulungan kitab. Itu pekerjaan yang sangat-sangat bagaimana? Hebat. Kenapa hebat? Karena sebelum mereka menyalin, di tangan mereka itu harus ada salinan yang otentik. Ya, yang sama dengan aslinya. Coba sebut ya, sama dengan aslinya. Jadi orang mengendalikan mutu yang paling baik di dunia ini, itu waktu orang Yahudi dipercayakan ya kitab suci Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramik, disalin. Ya, jadi ini ya waktu transkripsi ini, sekarang saya sebut ya, Perjanjian Lama ada 2 jenis bahasa yang dipakai. Ya, bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ya, Alef, Bef, Gimel, Dalef, He, Waw, Zain, Ke, Teh, Yot, Kaf, Lame, Menum, Same, Ain, Pe, Sadi, Kore, Zin, Zin, Tau. 22 abjad bahasa Ibrani. Oke? Nah, ini Perjanjian Lama, nanti kita akan belajar, ada 90 kitab. Menurut ya terjemahan. Tapi dalam bahasa asli, mereka golongkan bukan 90 kitab, 22 kitab saja. Ya, dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Nah, jadi Musa sampai Malaki, bukan Maliaki, menulis ya, sudah diberi tahu Roh Kudus, diinskripsikan, kemudian ya ada ahli-ahli kitab menyalin, sampai di dalam ya
sinagog itu ada salinan yang otentik sama dengan aslinya. Bagaimana bisa sama dengan aslinya? Jadi sebelum mereka menyalin, mereka, nah sekarang ya, yang di sini menghasilkan, tolong ya di sini ya, menghasilkan yang namanya autograf. Ya, seperti waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan itu bendera yang pertama yang dipasang 17 Agustus. Ya, bendera apa? Pusaka asli. Asli. Sekarang masih ada nggak? Sudah hancur. Nggak mungkin lagi itu dipasang kan? Sudah dimuseumkan. Sekarang yang apa? Yang diduplikat. Dia apa? Duplikat itu harus apa? Sama dengan aslinya. Ukurannya sama, warnanya sama, dan sebagainya. Itu ini autograf sudah tidak ada. Ya, yang ditulis oleh Musa, ditulis oleh Yohanes. Kamu tanya, masih ada nggak dokumennya? Ya sudah nggak ada. Yang ada apa? Yang disalin ya. Kalau ini namanya autograf, ya. Kemudian yang disalin di sini, kopi-kopi di sini namanya apograf. Apograf. Jadi apograf ini yang disalin itu sama dengan autograf. Ini intinya Alkitab ya. Jadi waktu disalin itu sama dengan aslinya. Nah, bagaimana bisa sama? Orang Yahudi waktu mereka menyalin kitab suci, di depan mereka harus ada kitab suci yang otentik. Ada yang apa? Otentik. Jadi sebelum mereka menyalin, mereka tidak boleh menyalin berdasarkan hafalan. Nggak boleh ya. Misalnya kita sudah hafal doa Bapa kami. Oh, saya mau menyalin doa Bapa kami. Ya, di bagian itu. Saya nggak usah lihat teksnya. Saya hanya nyalin dari pikiran. Saya nggak boleh. Jadi begitu mereka menyalin, mereka harus membaca dokumen asli yang otentik. Baru setelah mereka baca dengan suara keras, mereka baru menyalinnya satu persatu. Ingat ya, tidak boleh dari mana? Pikiran. Harus dibaca. Ya, seperti pada mulanya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Mereka baca loh. Ya, bahasa Ibraninya Bereshit bara Elohim. Ya. Ya, ha-samaim, va-eret, ya. Va-et, ha-eret. Jadi mereka harus baca dari teks itu dan mereka salin. Ingat baik-baik ya. Itu yang saya kasih tahu ya. Yang kedua, waktu mereka menyalin, kalau ketemu nama ini, Tuhan, YHWH, mereka tidak boleh langsung nyalin. Mereka harus mandi. Apa? Mandi loh. Kalau kamu baca ya dalam kitab tertentu, banyak kata Tuhan itu berapa kali mereka mandi loh. Jadi nggak sembarangan. Allah Israel itu Allah yang suci. Apa? Bukan Allahu Akbar. Allah yang kudus, yang benci dosa. Saya nanti akan jelaskan ya mengenai dosa. Akhir-akhir ini di shot ya dari Google atau YouTube itu ada video yang sebenarnya kalau kita lihat sangat menjijikkan. Pernah lihat nggak? Ini ada kaki, begitu banyak apa? Kumannya. Terus dipotong ya. Terus dikasih apa? Dicungkil-cungkil ulatnya. Baru disemprot. Nah, jadi benar lihat nggak itu? Jijik loh, apa? Jijik. Ya, Allah itu sangat benci dosa loh. Seperti kita lihat ini jijik. Nah, sekarang kita jarang ya menemukan bau busuk. Siapa yang suka bau busuk? Ada nggak? Nggak ada kan? Dosa itu seperti itu. Jadi Allah yang disembah orang Kristen bukan disebut Allah yang begitu besar saja, tapi apa? Allah yang kudus. Yang apa? Suci. Ingat baik-baik ya. Jadi waktu ya mereka menyalin kitab suci ini, ketemu nama Allah, karena ada perintah, janganlah kamu menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Mereka mandi. Ketemu nama YHWH. Jadi kalau kamu jadi orang Kristen, kamu bisa menjadi orang yang terbaik. Secara kualitas apa? Secara apa? Tidak hanya bisa capai nilai 80, tapi 90, bahkan 100. Itu orang Kristen loh. Mentalnya seperti itu. Nggak ada orang Kristen yang disuruh kerja sembarangan. 70 aja 80. Masyarakat nggak. Orang Kristen itu harus mencapai nilai yang bagaimana? Top. Apa? The best. Inilah orang Yahudi. Nah, kalau menemukan, ya ini YHWH, ini dinamakan tetragrammaton. 4 huruf mati. Ini orang Yahudi ketemu YHWH, nggak berani mereka sebut dengan namanya. Yahweh atau Yehova.
Karena tidak boleh menyebut nama ayah kita. Nggak ada orang timur yang memanggil nama bapaknya dengan nama, kan? Pasti diganti dengan bapak, kan? Nah, mereka kalau ketemu kata ini, mereka mandi, mereka baca dengan kata apa? Adonai. Apa Adonai? Adonai itu artinya tuanku, bosku. Ya, saya lihat itu video Raja Thailand loh. Pernah lihat nggak video Raja Thailand? Coba ya lihat di internet ya. Dalam acara resmi ya. Kalau pembantunya mengasihi dia sesuatu, pasti berlutut loh. Nggak boleh sembarangan. Karena dia raja, apa? Kadang-kadang orang Kristen yang masuk gereja, gini-gini. Siul-siul apa. Seperti ini milik dia. Padahal di tempat ini bukan milik saya, bukan milik kamu. Ini miliknya Tuhan. Milik siapa? Kita nggak boleh sembarangan. Makanya di dalam kebaktian selalu lagu pertama apa? The Lord is in His holy temple. Ya, Tuhan ada di bait sucinya, hendaklah kamu sujud dan diam. Ya, manusia kalau dia bisa sukses, kalau dia diam di hadapan Tuhan. Diam itu artinya begini, dia mau menerima omongan Tuhan. Penting loh. Apa artinya diam? Bukan kita meditasi loh. Artinya kita diam, kita mau membuka Alkitab, kita mau Tuhan berbicara sama kita. Itu namanya diam. Seperti di kelas kan, murid diam. Kenapa diam? Guru mau ngomong supaya masuk otak. Nah, demikian juga ya, di dalam kondisi orang Yahudi seperti itu, yang mereka ketemu kata Adonai mandi. Nah, kalau ketemu kata Allah, Elohim, apa yang mereka lakukan? Mereka harus membersihkan kuas. Ya. Mereka dulu tidak memakai pen. Nah, kenapa tidak pakai pen? Karena pen ini logam tajam, seperti pedang. Mereka menggunakan moped, namanya pen brush, yang kuas. Jadi waktu ketemu kata Allah, mereka bersihkan, ya, supaya tak macet, baru mereka salin kata apa? Elohim. Ya, Elohim. Jadi waktu mereka menyalin, ya, selesai. Jadi mereka harus periksa. Kalau di dalam dokumen itu, ya, ditemukan ada 3 kesalahan saja loh. Kalau sudah salin, katakanlah ya, 30 lembar, dia cek, wah, dalam 30 lembar itu salahnya ada 3. Langsung semuanya dimusnahkan loh. Kamu bayangkan loh, menyalin 30 lembar kan nggak gampang. Tapi di dalamnya ada yang salah. Karena mereka hitung, kata pertama, kata apa, kedua apa, kata tengahnya apa, mereka periksa. Jadi waktu mereka menyalin, mereka periksa, itu harus segera ada kesalahan, diperbaiki. Ya, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, jadi mereka menyalin, kalau kita lihat ya, ini namanya transkripsi, ya, dari otograf menjadi apograf. Nah, kemudian setelah inspirasi, ya sampai transkripsi, sampai di sini ya, ini ada 2 istilah yang perlu kita ingat baik-baik, tentang inspirasi, oke. Kalau transkripsi ini ya termasuk menyalin, itu namanya preservasi. Preservasi. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah telah memberikan kitab suci dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, Aramik dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, pertanyaannya, apakah Allah menjaga firman-Nya supaya tidak dirusak oleh setan dan manusia? Kan percuma kalau dia sudah berikan kepada Musa, tiba-tiba yang nyalin sembarangan, salinannya itu tidak sama dengan aslinya, jadi manusia tidak punya lagi. Ya, firman Allah sama dengan aslinya. Jadi dia berjanji. Nah, janji yang paling ya banyak ya kita lihat di Alkitab. Mari kita buka. Mazmur 12. Ini penting ya. Karena sal kita tahun ini akan menyentuh topik ini. The Bible is perfect. Mazmur 12 ya ayat 7 bahasa Indonesia. Janji Tuhan adalah janji murni ya. Di sebenarnya kata bahasa aslinya kata-kata Tuhan adalah kata-kata yang murni, bagaikan perak yang teruji sudah 7 kali dimurnikan, dibakar dalam dapur peleburan di dalam tanah. Jadi ya, kalau perak itu ada kotorannya. Untuk membersihkan kotoran perak dan emas itu dibakar ya sampai 7 kali ya, sampai murni, semua kotorannya sudah terbakar habis. Engkau Tuhan. Nah, kalau kamu lihat kata Tuhan kan, T-U-H-A-N, semua huruf kapital. Ini berarti diterjemahkan dari apa? YHWH.
ya, the Lord. Jadi waktu mereka menyalin harus apa? Mandi. Paham ya? Jadi Alkitab ini bukan sembarangan. Bukan apa? Ya. Terus kemudian dikatakan ya, engkau Tuhan yang akan menepatinya. Nah, bahasa Indonesia ada sedikit kesalahan penerjemahan. Engkau akan menjaga, bukan kami, menjaga mereka. Tolong diganti ya. Mereka di sini adalah mengacu pada firman Allah. Nah, bagaimana Tuhan bisa menjaga manusia kalau dia tidak bisa menjaga firman-Nya? Tidak masuk akal. Jadi dia menjaga mereka, menjaga firman Tuhan senantiasa terhadap angkatan ini. Karena manusia cenderung ya, seperti siapa? Iblis ingin merusak firman Tuhan. Paham ya? Jadi di sini ya kita mendapatkan istilah inspirasi dan preservasi, tapi di depannya harus kamu tambah dengan VP. Verbal plenary. Artinya apa? Kalau verbal setiap kata, plenary itu seluruh kata. Tuhan bukan hanya menjaga satu kata, dua kata, tapi semua kata. Makanya ada kata-kata verbal dan plenary inspiration, verbal dan plenary preservation. Ingat ya? Di buku itu sudah ada istilah itu ya. Verbal plenary inspiration, verbal plenary preservation. Paham ya? Jadi Allah memberikan inspirasi oleh Roh Kudus kepada nabi-nabi dan para rasul, yaitu namanya verbal plenary inspiration, tanpa ada salah. Paham ya? Jadi Musa menulis kitab suci sampai Yohanes menulis kitab suci sama sekali tidak ada salahnya. Sempurna. Ya, pertanyaan kan kenapa bisa manusia yang berdosa bisa dipakai Tuhan untuk ya menghasilkan kitab suci yang sempurna. Seperti Maria orang berdosa bisa mengandung karena kuasa Roh Kudus dan lahirlah Yesus sebagai Allah sejati, manusia sejati yang tidak ada dosa. Ya, itu analogi saya ya. Paham ya? Itu terjadi satu kali saja. Ya. Kalau kamu lihat ya, berapa orang yang Tuhan pakai untuk menerima ini inspirasi dan inskripsi. Bukan sekali. Tuhan tidak ya dari atas langit tuh turunkan Alkitabnya begini, enggak. Jadi kalau kamu baca terjadi di Perjanjian Lama, kapan Musa pertama-tama disuruh ya menulis kitab Taurat? 1445 sebelum Masehi. Nah, Musa ini kalau kamu baca riwayat hidupnya, dia adalah orang menurut Kisah Rasul pasal 7, orang yang paling terdidik, orang yang paling kuat dalam perbuatan dan kata-kata. Itu Musa. Ya, ada orang mengatakan kalau Musa tidak keluar dari Mesir, dia bisa jadi Firaun. Ya, Musa. Jadi Tuhan memakai Musa, ya orang yang paling pintar ya pada zamannya, itu dipakai untuk menulis kitab suci dari Kejadian sampai Ulangan. Ya, tidak ada kesalahannya dalam bahasa Ibrani. Nah, kalau kita lihat ya pendapat orang yang di halaman 21, Abraham Lincoln, apa pendapat dia? Alkitab adalah hadiah terbaik. Itu kata kunci ya. Siapa Abraham Lincoln? Menurut sejarawan dia adalah presiden Amerika yang terbaik. Dia terbunuh ya sebelum dia mengakhiri masa jabatannya. George Washington, ya presiden pertama Amerika, dia mengatakan mustahil untuk menjalankan pemerintahan di dunia ini tanpa Alkitab dan Allah. Jadi kalau tidak ada Allah, tidak ada Alkitab, pemerintahnya tidak baik. Kemudian siapa? Charles Dickens, penulis ya. Apa dia bilang? Perjanjian Baru adalah buku terbaik yang pernah atau yang dikenal di dunia ini. Sir Isaac Newton, ini yang menulis lagu apa? Amazing Grace. Dia dulu pedagang budak yang bertobat. Dia mengatakan apa? Di dalam dunia ini memang banyak tanda, tapi tanda otentik itu adalah Alkitab daripada ya yang disebutkan di dalam sejarah dunia. Kemudian yang berikutnya di saat Perang Dunia Kedua ada Perdana Menteri Inggris yang terkenal Winston Churchill. Dia mengatakan Alkitab adalah seperti batu karang yang tidak bisa digoyahkan. Nah, ini pendapat-pendapat ya dari orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat Alkitab ini ada berapa buku? 66. Ya, 6. Kalau Alkitab Roma Katolik, di tengah-tengahnya ada yang bukan kitab suci. 14 buku yang namanya Apokripa. Disisipkan di antara kitab Malaki dengan kitab Matius. Itu bukan kitab suci ya. Itu tulisan manusia. Alkitab yang diinspirasikan ya
yang dipreservasikan ada berapa kitab? 66. Nah, saya akan lihatkan di sini ada beberapa keterangan yang saya rasa perlu karena kita banyak yang nggak tahu ya. Yang pertama, lihat ya, halaman 22. Perjanjian Lama, kalau menurut orang Yahudi hanya ada 22 buku seperti abjad mereka ya. Tapi waktu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu menjadi 39 buku. 39. Dan kitab suci orang Yahudi, buku terakhir mereka bukan Malaki. Bukan apa? Malaki. Tapi kitab suci mereka yang terakhir itu adalah kitab Tawarik. Kitab apa? Tawarik. Orang Yahudi itu tidak sebut kitab suci mereka perjanjian lama, tapi mereka sebut sebagai Tanakh. Ingat baik-baik ya. Ta ini Taurat, Na ini Nabiim, kitab Nabi, K itu Ketubim, tulisan-tulisan. Paham ya? Orang Yahudi menggolongkan kitab suci mereka menjadi 3 bagian. Taurat itu adalah foundation. Seperti perjanjian baru, foundationnya apa? Injil. Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu fondasinya loh. Kalau perjanjian lama, fondasinya apa? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu fondasinya. Ya, makanya disebut Taurat. Apa arti Taurat? Taurat itu artinya Torah, artinya pengajaran. Berbahagialah yang jadi guru. Kalau kamu tidak diajar, kamu nggak bisa mengajar. Bahasa orang Yahudi itu begini loh. Kamu mau berkat, kamu harus berlutut. Mau berkat, mau apa? Harus apa? Berlutut. Kalau mau mengajar, harus belajar. Ya, kalau mengajar itu dan belajar sama, ya akar katanya. Ya, lamat itu belajar, ya dibuat jadi PR, limet itu mengajar. Ya, seperti ya berlutut, ya sama, ya, dengan berkat. Oke, jadi Torah artinya pengajaran. Nah, kitab Taurat, kitab para nabi, mulai dari Yosua, kitab yang terakhir itu kitab seperti Mazmur sampai dengan Tawarik. Ya, kitab mereka yang terakhir itu Tawarik, ya, bukan kitab Malaki, ya. Nah, kalau kita lihat ya, 39 kitab yang ada di dalam bahasa Indonesia itu dibagi ya perjanjian lama menjadi 3 kelompok. Buku-buku sejarah, buku-buku puisi, dan kitab nabi-nabi. Coba lihat ya, kalau buku-buku sejarah mulai dari Kejadian ya sampai kitab Ester. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya, bahasa asli itu tidak ada judul. Alkitab itu nggak ada judul. Ya, kapan Alkitab itu punya judul kitab Kejadian? Jadi waktu orang menerjemahkan, mereka memberi nama. Oh, kitab pertama itu namanya Kejadian Genesis. Padahal orang Yahudi tidak menyebut sebagai kitab Kejadian, mereka sebut ya kitab pertama itu dengan kata pertama dalam kitab itu. Apa kata pertama dari kitab Kejadian? Bereshit. Apa? Bereshit itu artinya apa? Pada mulanya. Orang Yahudi kalau kamu bilang kitab Kejadian, dia ngerti. Kitab pertama apa? Kitab Bereshit, pada mulanya. Paham ya? Jadi nggak ada tuh, misalnya Matius disuruh menulis Injil Matius, dia nggak sebut namanya loh. Saya Matius, inilah Injil Matius, nggak ada. Itu gereja yang memberikan nama Injil menurut Matius. Kemudian ya baru diberi nama. Nah sekarang kalau kita lihat ya, setiap nama di Alkitab Perjanjian Lama itu ada artinya. Ini yang sering kita miss ya. Sekarang saya jelaskan. Yosua, apa arti nama Yosua? Yosua itu seperti Yesus, Tuhan Juru Selamat. Paham? Apa Yosua? Tuhan Juru Selamat. Karena kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan Juru Selamat. Kemudian kalau kita lihat Samuel, apa arti nama Samuel? Samuel itu arti namanya sama dengan Ismail. Allah mendengarkan. Jadi setiap nama dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang dipakai ya sebagai nama kitab itu ada artinya. Yesaya. Nah, sekarang sebelum Yesaya, Ezra. Apa arti nama Ezra? Ezra namanya sama dengan Eliezer. Tolong ditulis, nomor 15. Sama dengan Lazarus. Apa artinya? Tuhan telah menolong orang yang bersangkutan.
Ya, kenapa Lazarus itu masuk surga? Karena dia ditolong Yesus. Nah, ya kan? Kemudian Nehemia, kitab nomor 16. Apa arti Nehemia? Allah menghibur. Ya, selalu ya kalau kita lihat nama-nama nabi itu ada artinya. Yesaya itu juga sama dengan Yosua ya. Tuhan menyelamatkan. Yeremia, kitab ke-25. Tuhan meninggikan. Itu Yeremia. Ya. Yeskel, Tuhan menguatkan. Daniel, Allah adalah hakim. Ya, jangan lupa ya. Jadi setiap kitab itu punya arti ya. Hosea, dia menyelamatkan. Yoel, ya, Yoel, halaman 23. Yoel apa artinya? Yehova adalah Elohim, Elohim adalah Yehova. Yoel ini namanya sama artinya dengan Elia. Tolong ditulis ya. Elia, Yoel sama. Ya, dibolak-balik aja ya. Yoel itu Yehova adalah Elohim, kalau Elia, Elohim adalah Yehova. Karena pada zamannya Elia, orang Israel menyembah patung. Patung itu dikasih nama Yehova. Seperti zaman sekarang kan. Di gereja Katolik orang nyembah patung, dia sebut itu Yesus. Padahal itu patung. Ya. Kemudian Amos. Apa artinya Amos? Ditopang oleh Allah. Nah, ini Amos ya. Obaja. Obaja adalah pelayannya Tuhan. Yunus. Yunus itu artinya apa? Merpati. Mika. Mika itu seperti Mikael. Apa artinya Mikael? Siapa yang seperti Allah? Jawabnya nggak ada. Mikael ya. Nah, Nahum. Nahum itu seperti kota Kapernaum, hiburan dari Allah. Jadi kalau kita misalnya punya problem, ya, pikiran kita kacau. Apa yang bisa membetulkan pikiran kita yang kacau? Ini firman Tuhan. Paham ya? Kemudian apa arti nama dari Habakuk? Ya, embraced by God. Disayangi Allah. Itu Habakuk ya. Disayangi Allah. Zefania. Disembunyikan oleh Allah. Dilindungi Allah. Hagai. Nah, Hagai ini adalah apa? Festival dari Allah. Artinya begini ya, setiap orang Kristen itu ada hari rayanya, orang Yahudi itu selalu ada hari rayanya. Zakaria, Tuhan mengingat. Yang terakhir, Malaki. Apa arti Malaki? Bukan Maliaki ya. Malaki, utusanku, utusan Yehova. Nah, sedangkan perjanjian baru kita lihat ya sudah ada 27 kitab, dibagi juga menjadi 3 golongan. Injil sebagai fondasi. Oh, Rut ya. Rut itu orang Moab. Ya. Rut. Ya. Rut sama Esther saya nggak cari kan, karena itu orang asing. Di mereka bukan berasal dari Israel. Oke. Rut. Hosea itu dia juru selamat. He saved. Namanya Yosua itu dulu Hosea. Oleh Musa diganti loh namanya loh. Kamu lihat ya, seorang pemimpin bisa mengganti nama dari pengikutnya. Ya. Hosea namanya siapa? Musa memberi nama Yosua. Yosua dulu namanya Hosea. Bapak kasih dia nama Hosea, oleh Musa namanya diubah jadi Yosua. Yosua lebih terang benderang daripada Hosea. Hosea itu dia yang menyelamatkan. Kalau Yosua, Yehova yang menyelamatkan. Ingat ya, semua nama nabi ada artinya. Kecuali tadi saya tidak jelaskan Rut dengan Esther. Kenapa? Karena Rut orang Moab. Esther nama siapa? Nama Esther itu bukan Esther loh. Hadazah. Nama aslinya apa? Diganti jadi Esther. Ratu Esther. Ya, makanya namanya tidak signifikan ya untuk kita ingat. Ingat ya? Oke. Sekarang Perjanjian Baru, Injil 4. Kenapa 4? Masih ingat nggak? Nah, coba lihat ya. 4 itu kita baca Yeskel pasal 1. Tidak serta-merta tuh 4 Injil loh. Karena zaman dulu banyak Injil-Injil palsu yang beredar loh. Injil Barnabas ya. Kalau di Injil Barnabas itu dikatakan Yesus tidak mati. Waktu Yudas mau menangkap Yesus, ya itu Injil Barnabas itu paling disukai orang Islam.
Jadi Yudas waktu mau nangkap Yesus, apa yang terjadi? Mukanya Yudas jadi Yesus, mukanya Yesus jadi Yudas. Jadi yang disalibkan siapa? Yudas. Yesus nggak mati. Kalau Yesus nggak mati, kita nggak punya juru selamat. Injil-injil palsu, apa? Banyak beredar. Tapi kenapa 4? Coba baca Yeskel pasal 1 ayat 10. Penting loh kalau kamu ditanya, mengapa Injil hanya 4? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, muka mereka, ini kerubim, ada 4 macam. Muka bagian depan adalah manusia. Injil Lukas, ya, Yesus adalah manusia, ingat baik-baik ya. Muka kanan, Yesus adalah singa. Yesus adalah singa dilambangkan dengan Injil Matius. Ya, mana Injil Tuhan Yesus kita? Ada yang pegang? Ya, saya tunjukkan ya. Ini kenapa lambangnya 4, Injilnya 4 ini. Yeskel pasal 1 ayat 10. Ya, Lukas pasal 1 pasal 3 itu lambangnya manusia. Lihat di ini ya, Nah, depan apa? Manusia, Lukas. Kanan singa, Matius. Yesus adalah raja orang Yahudi. Kemudian yang ketiga apa? Sebelah kiri lembu, sapi. Markus, Yesus adalah budak. Makanya Injil Markus ada kata banyak segera. Pembantu kalau disuruh kan segera. Yang terakhir Yohanes, burung Raja Wali, rajanya burung. Kenapa Raja Wali itu burung yang tidak seperti burung emprit? Dia tidak takut hujan. Kalau hujan, burung Raja Wali dia bisa terbang di atas awan loh. Kena hujan nggak dia? Nah, itu Raja Wali loh. Raja Wali itu matanya yang paling hebat loh. Dia bisa lihat 5 km. Jadi di atas itu 5 km, dia bisa lihat ikan loh. Dia bisa langsung terjun, kena ikannya. Kalau lalat kamu tahu nggak? Matanya itu punya segi yang seperti diamond tuh yang begini. Jadi kamu kalau tangkap lalat dari belakang ini dia udah lihat tuh. Hidung apa yang paling tajam? 10.000 kali daripada manusia. Anjing. Paham ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, Tuhan menggunakan 4 macam binatang. Apa? Muka manusia, kanan singa, kiri lembu, belakang Raja Wali. Itu juga diungkapkan di Wahyu 4. Coba lihat ya. Injil ini bukan, kita bilang, kok ada 4 padahal banyak. Memang Tuhan inginkan 4. Ya. Matius mengatakan Yesus sebagai raja, Markus Yesus sebagai budak, Lukas Yesus manusia sejati, dan Yohanes Yesus adalah Allah sejati. Karena di Injil Yohanes ada 7 kali dikatakan aku adalah. Ya, mulai dari aku adalah roti hidup sampai aku adalah pokok anggur yang benar. Wahyu 4:6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk. Ini 4 malaikat penuh dengan mata di belakang, ya, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, makhluk itu coba baca ayat 7. Adapun makhluk yang pertama seperti singa kanan, yang kedua seperti lembu, ketiga depan manusia, yang keempat burung Raja Wali yang sedang terbang ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 buku Injil dan 4 poin Injil. Jangan lupa ya, Injil itu berapa poin? 4 juga. Apa saja? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Yang pertama, Kristus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Itulah tujuan Yesus datang ke bumi, mati untuk kita. Dia tidak ada dosa sesuai kitab suci. Yang kedua, karena dia mati, buktinya dia mati, dia dikubur. Dia dikubur. Yang ketiga, dia bangkit dari kematian pada hari ketiga sesuai kitab suci. Dia disalib hari Jumat, dikubur hari Jumat, dia bangkit hari ketiga, Sabtu dan Minggu. Yang keempat, dia menampakkan diri. Jadi Injil itu ada 4 buku, Injil itu ada 4 poin. Simple. Simple ya. Nah, kalau kita lihat Injil ini ya menjadi dasar dari Perjanjian Baru. Nah, kemudian Kisah Para Rasul itu adalah
bagaimana ya Injil ini dibawa oleh para rasul dan orang percaya ke sebuah tempat. Ngerti ya? Jadi mereka membawa Injil ini, memberitakan Injil, dan karena mereka memberitakan Injil, gereja-gereja itu berdiri dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Jadi gereja berdiri. Nah, setelah gereja berdiri, gereja ini perlu diajar, ya. Diajar apa? Dengan firman Tuhan. Nah, zaman dulu ya, cara mengajarnya bisa langsung oleh para rasul, dan mereka mengajar melalui berkirim surat apa? Nah, jadi ini surat-surat. Kenapa surat? Zaman dulu itu ya, Paulus dia kemungkinan matanya tidak bisa nampak dengan jelas. Petrus itu mantan nelayan, tidak bisa menulis dengan baik, tapi Tuhan memberi mereka asisten yang bisa menjadi juru tulis sehingga mereka bisa menulis surat yang namanya apa? Juru tulis yang namanya amanuensis. Kalau Musa sih ya tidak masalah ya, dia karena terpelajar. Amanuensis, dia juru tulis. Nah, zaman dulu waktu orang Tionghoa ya datang dari Tiongkok ya ke Singapura, mereka kerjanya sebagai buruh kasar. Jadi mereka harus kirim surat kepada anak istri di rumah, mereka nggak bisa nulis. Gimana caranya? Jadi di pasar, mereka pergi aja ke pasar, katakanlah di Pontianak ya. Di Pontianak itu ada orang yang pandai menulis, tinggal dia gaji. Saya mau nulis surat kepada istri saya, bunyinya begini-begini. Kamu tolong tuliskan. Begitu dia tulis satu lembar, bayar berapa? Goceng. Namanya juru tulis. Paulus juga punya juru tulis. Ya. Petrus juga punya juru tulis. Siapa juru tulis Paulus? Namanya Silas. Ingat ya? Silas juga pernah menjadi juru tulisnya Petrus. Nah, siapa juru tulisnya Petrus selain Silas? Orang itu namanya Markus. Nah, Markus itu kemana-mana ya Rasul Petrus mengabarkan Injil, dia ikut, dia dengar. Sehingga ya Roh Kudus menggunakan Markus menulis Injil Markus. Padahal Injil Markus itu sebenarnya adalah catatan pelayanan dari Rasul Petrus. Paham? Ya. Jadi surat-surat dikirim ya, kepada gereja supaya gereja bisa belajar ya pengajaran. Apa tuh inti dari Alkitab? Ini. Pengajaran apa? Pengajaran yang bisa dijalankan. Bisa apa? Ya, jadi ada pengajarannya bisa dijalankan. Itulah Alkitab. Ya, banyak orang mengajar tapi ajarannya nggak bisa dijalankan. Oke, kemudian yang terakhir ini kamu lihat ya, namanya wahyu. Ya, jadi yang menulis surat itu begitu banyak, mulai dari Roma sampai surat Yudas, kemudian wahyu. Wahyu itu tentang hal yang belum terjadi, Allah kasih tahu kita apa yang akan terjadi. Kalau kitab Kejadian, hal yang sudah terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi, dia kasih tahu bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi saya rasa pengajaran pada hari ini hanya bisa sampai halaman 24 bagian A. Oke, nanti kita akan lanjutkan minggu depan karena ini pelajaran yang penting sebagai dasar ya dari seluruh orang Kristen. Ada pertanyaan sampai di sini? Jelas tidak? Ya, saya review ya. 1. Apa itu inspirasi? Roh Kudus memberikan firman kepada manusia. Siapa manusianya? Para nabi Perjanjian Lama, para rasul Yesus Kristus Perjanjian Baru. Jadi masuk ke dalam otak mereka dulu loh. Yang kedua, inskripsi. Jadi mereka harus bagaimana? Menuliskannya. Ya seperti Paulus, dia mendapatkan firman, dia matanya nggak bagus, tulisannya mungkin kacau balau. Dia suruh orang yang menuliskannya. Siapa dia? Silas. Petrus, nelayan, mana bisa nulis. Siapa yang disuruh? Silas dengan Markus. Namanya apa? Amanuensis. Seperti dulu ya, nenek moyang kita kan dari Tiongkok nggak tahu baca tulis. Ya, dia mau nulis surat. Dia pergi ke pasar, ada juru tulisnya. Tinggal suruh tulis dan bayar dan kirim surat itu. Paham ya? Kemudian setelah inskripsi, ada kenapa transkripsi? Karena bukan hanya Musa perlu membaca, seluruh orang Israel perlu membaca. Jadi caranya apa? Disuruh disalin. Belum ada mesin apa? Ya, kopi dan mesin cetak. Nanti akan saya jelaskan ya, mesin cetak pertama ditemukan di kota Gutenberg, Jerman. Jadi yang dicetak pertama apa? Alkitab loh.
Kenapa Tuhan izinkan mesin cetak ditemukan? Tuhan ingin menyebarkan ini Alkitab ke seluruh dunia. Ya, supaya reformasi itu berhasil. Kalau nggak ada mesin cetak, Martin Luther sudah mati dibunuh oleh gereja Roma Katolik. Begitu Martin Luther berani memberontak kepada gereja Roma Katolik, ajaran-ajaran Alkitab yang dipikirkan Martin Luther ditulis, dicetak, disebar di Jerman, hingga orang Jerman tuh, oh begini loh ternyata kekristenan. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh gereja Roma Katolik. Sehingga aman. Paham? Jadi Tuhan itu ya dalam sejarah itu sungguh-sungguh penting. Kalian tahu nggak kenapa bom atom tuh jatuhnya di Hiroshima, Nagasaki? Tuhan itu ingin perang dunianya selesai. Hanya 2 bom. Pum, pum. Orang Jepang tuh nggak mau menyerah. Sampai Amerika yang diberi bom atom, dijatuhkan 1 kali, 2 kali. 1 kali tuh kaisarnya nggak mau nyerah loh. Dia masih bandel. Terus setelah dia telepon ke kota Hiroshima, nggak ada yang jawab. Musi, nggak ada yang jawab, habis tuh kota. Terus Amerika kirim lagi 1, ya. Setelah Hiroshima, Nagasaki juga sama. Nah, orang Jepang tak mau nyerah, sehingga dia bawa ya Jenderal MacArthur, Kaisar Jepang dibawa ke laut untuk nyerahkan diri di atas laut, bukan di tanah Jepang. Ya, itu 2 bom. Sampai sekarang bom atom tidak pernah meledak lagi loh. Kenapa? Karena Tuhan tak izinkan. Nanti ya semua ya di dunia ini yang berlaku ada kaitan dengan Alkitab. Sekarang kamu lihat kenapa ada handphone? Karena nanti akhir zaman orang yang percaya tidak mungkin tinggal di bumi. Kalau tinggal pasti dibunuh mati. Kalau tidak ada tanda 666 tidak bisa beli, nggak bisa jual. Ya, sekarang ini memang di sini ya uang elektroniknya. Tapi nanti uang elektronik gimana? Di sini. Di sini. Kamu kalau belanja, nggak usah lagi pakai elektronik kartu, langsung di supermarket, nah, otorisasi. Tapi di zaman itu kita sudah diangkat. Jadi kamu lihat ya perkembangan dunia ini tidak lepas dari firman Tuhan. Kemudian kamu lihat ya setelah inskripsi disalin, ya, kemudian transkripsi disalin, nah yang terakhir ini kita harus baca. Karena inilah buku yang paling apa? Berharga. Ya, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita melalui firman-Nya. Jadi sayang sekali ya kalau kita tidak membaca Alkitab. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa kita susah membaca Alkitab? Karena Alkitab itu menurut saya masih bisa ditingkatkan ya keberadaannya. Ya, seperti sekarang ya kita nggak tahu ya kitab Kejadian ini isinya apa gitu. Karena tidak ada bahasa Indonesia daftar isi. Outline, nggak ada apa? Kamu bingung nih baca Kejadian ini intinya apa nih? 50 pasal. Nggak ada apa? Outline. Outline ini harus di sini dan harus masuk. Ini yang nggak ada. Nah, betapa buruknya ya orang yang punya mesin cetak loh. Tidak ada outline. Coba mana bukunya pelajaran? Kalah dengan buku pelajaran. Mana buku pelajaran? Ya. Bukan penulis, yang orang yang mencetak Alkitab. Dia nggak mikirin itu. Ya kan? Iya, maksudnya orang yang mencetak ini harusnya bisa bikin. Nah, seperti ini kan. Nah, dia kan ada apa? Isinya apa? ESPS. Ini apa? Ya, bilangan cacah. Halaman 2. Nah, langsung di sini halaman 2. Nah, bilangan cacah. Ya kan? Kamu ngerti nih bukunya isinya. Kalau ini apa? Kitab Kejadian. Apa isinya? Nggak tahu. Ngerti nggak? Jadi kalian guru, kalau kalian bisa belajar teologi, banyak yang bisa kamu kerjakan loh. Membuat outline Alkitab aja udah begini. Kamu bisa cetak Alkitab ada outline-nya. Nah, orang tahu, oh Kejadian tuh ini outline-nya. Ngerti? Oke. Nah kita lihat ya, yang terakhir iluminasi. Kita berharap ya, dengan kita membuat ya layout Alkitab yang bagus ya, dengan ada outline ya, ada daftar isi, sehingga orang membacanya ngerti ya. Apa? Seperti ya Injil Tuhan Yesus ini ada outline-nya ada. Ya. Ini apa Injil Tuhan Yesus? Praeksistensi, presentasi. Nah, setelah presentasi di sini kamu lihat ada proklamasi. Setelah proklamasi, nah, terus Paskah. Setelah Paskah baru promosi. Jadi ada outline-nya. Ya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kami sudah kembali dapat
belajar apa itu firman-Mu yang sempurna sejak diberikan dan Kau pelihara sampai selama-lamanya. Tolonglah kami ya Bapa untuk dapat berkomunikasi dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya hidup kami diberkati karena kami mau mendekatkan diri dengan membaca, merenungkan dan melakukan dan mewartakan firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Kita mau buat doa, ada tidak pokok doa yang